Kau Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi nih, shalom jemaat Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah online kita. Dan saya berdoa berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat. Dan pasti kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah online kita dan sebelum mulai saya mau ingetin satu hal buat semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada malam hari ini untuk tetap mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan setengah-setengah tapi kita mau ikuti semuanya sampai akhir supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang penuh. Amin. Oke, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya ingin membacakan satu firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan dari ayat 7 ya saya bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan yang luar biasa buat kita pada malam hari ini. Kita ingat lagi kembali kasih Tuhan. Kita arahkan hati kita pada malam hari ini untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh mengarahkan segala keberadaan kita pada malam hari ini hanya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa kemanapun kita mendaki, kemanapun kita berlari, kemanapun kita berjalan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Ada kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Hari ini datang dengan penuh kerinduan hati kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan dan nyatakan bahwa
kita membutuhkan Dia. Kasih-Nya yang begitu besar, biarlah itu yang malam hari ini menjamah kita, melawat kita kembali, membuat kita boleh mengalami sesuatu yang memperbaharui hidup kita, hati kita, untuk menjalani hari-hari kita di masa saat-saat seperti ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh mulia yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ada satu tempat yang sungguh indah, yang membuat kita bisa sama-sama betah di tempat itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa tempat itu adalah hadirat Tuhan. Tempat itu adalah saat-saat seperti ini, di mana kita bisa merasakan bahwa Tuhan sungguh ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Biar pujian hari ini mengangkat hati kita kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh ada. Dia bisa meraihmu apapun keadaanmu saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau ada bagi kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, oh, dan berharga. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh mulia yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Naikkan sembah dan syukurmu kepada Tuhan. Kau sungguh indah buat kami Tuhan. Kau sahabat kami yang sejati. Kau tempat kami berlari Tuhan. Kau tempat kami berharap dalam segala keadaan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah, Kau yang layak dipuji. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, tak terselami bagi kami. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau setia, Kau yang selalu ada bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh mulia yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik yang Kau sediakan di hidup kami. Biar malam hari ini kami boleh mengalami pribadi-Mu sendiri yang menjangkau kami, yang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun saat ini kami berada, menyaksikan, mengikuti ibadah ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Kau Bapa yang setia buat kami. Kami menyerahkan ibadah online kami malam hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saat ini mungkin Bapak, Ibu atau teman-teman semuanya lagi di rumah ya, atau dimanapun teman-teman berada. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Dialah yang menjadi pengharapan kita di dalam segala yang kita alami hari-hari ini. Dan kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau katakan Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita nyanyikan pujian ini, kita katakan hanya Kau milikku,
yang kuingini di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tapi ada satu yang pasti, Tuhan tetap selama-lamanya. Pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama yuk. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau sumber kekuatan kami selama-lamanya Tuhan. Kau milik kami di bumi dan di surga. Kami mau katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Katakan sama-sama. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kita angkat kedua tangan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yeay. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan selama 1 menit. Haleluya. Yes. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mengambil satu sikap yang teduh di hadapan Tuhan. Kita mengambil satu sikap yang penuh kerinduan, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh ditabur di hati kita yang paling dalam. Dan firman Tuhan itu menjadi pegangan di dalam hidup kita. Kita percaya bersama bahwa kuasa salib Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Kuasa salib Tuhan yang membuat kita hidup sampai hari ini. Yang memerdekakan, yang memulihkan, yang menyembuhkan kita dari segala sesuatu yang ada di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Kaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan kami, sanggup menyembuhkan. Yes Lord. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang alami dalam hidupmu, mari kita kembali ingat satu hal, yaitu salib Tuhan. Waktu Dia disalib, Dia katakan sudah selesai. Itu artinya setiap penyakit kita, setiap permasalahan kita, setiap pergumulan hidup kita, setiap kesusahan kita dan apapun yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Bahkan kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang merasa saya sedang membutuhkan mujizat Tuhan, naikkan pujian ini. Karena pujian ini berkata bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Hanya Kaulah Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Katakan dengan segenap hatimu. Yes. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Hanya karena salib-Mu kami menang. Yes. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
terima kasih buat karya salib-Mu di Kalvari. Darah-Mu yang menyucikan kami, yang menguduskan kami, yang buat hidup kami jadi baru Tuhan. Perdengarkan firman-Mu malam hari ini kepada setiap kami Tuhan. Sebab di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kami ada di dalam-Mu, kami tahu bahwa hidup kami pasti berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kau urapi hamba-Mu yang malam hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Sehingga ada banyak hati yang disentuh oleh firman-Mu. Ada banyak hati yang dijamah oleh firman-Mu. Ada banyak hidup yang diubahkan melalui firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Salam, selamat malam. Kembali kita berkumpul di sini di ibadah tengah minggu online. Apa kabarnya semua, Bapak Ibu, teman-teman, guys, yang ada dimanapun berada, di rumah atau mungkin lagi sendiri di kamar atau bersama-sama keluarga. Saya berharap di tengah-tengah kondisi keadaan di Indonesia, ya, secara umum di dunia adanya corona ini, tetap kuat ya, tetap kuat, tetap berdoa, dan saya berharap tetap sehat-sehat semua karena ada darah Yesus yang memberi kita kejaminan kesehatan. Kalaupun ada yang sakit, jangan takut karena Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Amin. Ya, malam ini kita akan kembali membicarakan firman Tuhan yang temanya yang luar biasa, ya, yaitu temanya adalah The Living Word, firman Tuhan yang hidup, ya, firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi, ya, kita bersyukur bahwa kita punya Alkitab, ya. Alkitab ini apa? Alkitab firman Tuhan. Alkitab ini sebagian firman Tuhan atau seluruhnya firman Tuhan? Ya. Ada yang bilang sebagian, karena kan ada silsilah, karena kan ada yang lain. Ya. Saya mau katakan bahwa firman yang ada di Alkitab ini dari mulai Kejadian sampai Wahyu, ininya seluruhnya adalah firman Tuhan. Saya ulangi lagi, seluruh daripada Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Kok bisa begitu? Firman Tuhan gitu. Yang pertama saya mau kasih tahu bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, semua yang dituliskan diilhami oleh Tuhan. Semua yang dituliskan di dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan, dinapaskan. Jadi orang-orang yang menulis di dalam Alkitab ini, kurang lebih ada 40 penulis di dalam Alkitab ini, mereka menulis dengan ilham, dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang menyebabkan bahwa tulisan yang ada di Alkitab ini adalah firman karena diilhami dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya bisa aja kita menulis, tapi kalau tidak diilhami oleh Roh Kudus, ya bukan firman namanya. Ya, tapi kalau semua yang dituliskan oleh penulis, semua penulis dalam Alkitab ini, kalau dia menuliskan diilhami dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu firman. Itu sebabnya di dalam Alkitab ini
Tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan, tidak ada saling berlawanan. Semuanya sedemikian rupa, secara sistematis, semuanya saling menguatkan, saling meneguhkan dan berjalan dengan baik sampai ketika penggenapan tentang Mesias yaitu Yesus terjadi, dan itu tuliskan dalam perjanjian baru. Alkitab ini dahsyat, luar biasa. Firman Tuhan ini dahsyat. Dari mulai kejadian dimulai dengan penciptaan dan diakhiri kitab Wahyu yaitu ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Oke, kembali kita belajar tentang Alkitab ini, firman Tuhan ini. Firman Tuhan selain ini adalah buku Alkitab ini adalah diilhami, juga firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 1 bahwa pada mula dari firman dan firman itu Allah sendiri. Ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi firman ini adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan ini mempunyai otoritas yang tertinggi karena Dia Allah sendiri. Dia mempunyai otoritas di dalam gereja yang paling tertinggi, otoritas di dalam kehidupan yang paling tertinggi. Ini sesuatu yang dahsyat karena ini adalah Allah sendiri. Ya, di dalamnya firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya firman ini adalah firman yang hidup karena adalah Allah sendiri yang adalah firman itu. Ya. Nah, saya lihat begitu luar biasa orang-orang. Jadi berbeda orang-orang yang membaca Alkitab atau firman dengan buku-buku lain. Kalau orang baca firman Alkitab ini ada sesuatu yang dahsyat karena itu adalah Allah sendiri. Tetapi kalau buku-buku yang lain itu ya mungkin untuk pengetahuan semata-mata, untuk membuat kita semakin barangkali ilmunya semakin tambah, tetapi tidak kekal. Mungkin untuk hal yang selanjutnya, pengetahuan yang kita baca pada saat itu sudah berubah. Ada pengetahuan yang baru. Tetapi kalau firman Tuhan kekal, dahulu ada sekarang selama-lamanya. Alkitab bilang bahwa firman Tuhan tidak pernah dirubah. Bahkan satu titik iota pun tidak akan bisa dirubah. Ya. Ini yang kita harus sadari bahwa firman tidak dirubah. Kalau ada saudara-saudara kita mengatakan firman Alkitab tidak dirubah, itu salah. Ya, salah. Firman tidak pernah dirubah. Hanya mungkin terjemahannya agak berbeda, tetapi isi dan prinsipnya adalah sama. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, firman ini adalah hidup, ya, firman yang hidup. Jadi firman yang memberikan sesuatu dalam hidup kita. Ya. Nah, Alkitab bilang, kenapa firman Tuhan ini hidup? Yang pertama bahwa dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi hidupku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita membaca firman, kita hidupi firman Tuhan, ada suatu pelita, ada suatu terang dalam hidup kita yang selama ini mungkin kita gelap, mengalami kegelapan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tetapi ketika kita baca firman, dan firman itu hidup di dalam kita, maka menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Itu sebabnya firman ini hidup. Hal yang lain kenapa firman itu hidup? Karena firman itu, yaitu firman itu berkuasa. Ibrani 4 ayat 2 mengatakan bahwa firman Allah itu berkuasa, hidup dan kuat, seperti pedang bermata dua. Dia akan memisahkan jiwa, roh, sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pilihan. Firman itu berkuasa, hidup. Firman itu bisa masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam roh, sampai kepada bisa pada sendi-sendi, artinya bisa menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Dan firman Tuhan itu bisa membedakan segala
pertimbangan dan pilihan. Itulah firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Kemudian hal yang lain, kenapa firman Tuhan itu hidup? Firman Tuhan yang kalau kita baca dan kita renungkan, itu akan memerdekakan kita, akan membuat kita lepas daripada tekanan, penderitaan, ya khususnya pada saat ini kita tekanan virus corona semua dan sebagainya. Ketika kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan hidup, ya dan amin, maka akan membuat spirit kita akan membuat mengalami kelegaan dan sukacita dan bahkan mengalami kemenangan menghadapi tekanan. Dan kita juga dimerdekakan daripada segala persoalan-persoalan kita. Dan hal yang lain, kenapa firman Tuhan itu hidup? Karena ketika firman Tuhan itu ada di dalam setiap orang, maka dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dia akan mengubahkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kehidupan, mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan, ketika orang hidup dalam firman-Nya, maka ada satu perubahan dalam sikap, perkataan, perbuatan dalam menuju satu kebenaran. Bukan perbuatan yang berubah, tetapi tidak kebenaran. Banyak orang kalau kita melihat, ya kalau kita bicara agama, orang bisa saja berubah. Tetapi berubah itu ke arah mana? Kalau kita bilang ke arah kebenaran. Amin. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu adalah Dia, Yesus yang adalah terang. Jadi bisa mengubahkan, ya. Saudaraku, saya merasakan sejak saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya merenungkan firman, saya membaca, saya melakukan, maka hari demi hari sikap saya perubahan terjadi atau terjadi. Dulu saya orangnya gugup, takut dan sebagainya, tetapi Tuhan berubah. Semakin hari semakin luar biasa dan semakin serupa dengan Kristus. Itulah firman Tuhan, ya. Dan hal yang lain di dalam Mazmur 19, 98, 100 ayat 98 sampai 100, firman Tuhan itu bisa membuat orang bijaksana, berakal budi, lebih mengerti. Orang yang suka firman Tuhan seperti Daud, dia bilang dia bisa menjadi lebih bijaksana, lebih berakal budi dan lebih mengerti daripada orang-orang tua. Dia lebih punya hikmat, wisdom yang lebih hebat. Ya, itulah kehebatan firman Tuhan. Dan hal yang lain, kalau kita baca di kitab Wahyu ayat 1 ayat 3, dikatakan bahkan orang yang membaca firman Tuhan akan diberkati. Wow, luar biasa. Artinya membaca firman aja, kita akan mengalami satu aliran kuasa yang membuat kita mengalami sukacita, kebaikan, kemurahan, dan semua membuat kita semakin maju. Jadi membaca saja diberkati. Ya. Inilah firman Tuhan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Kalau firman yang tidak hidup, dia tidak bisa berubah apa-apa. Atau ada orang yang membaca buku, dia bisa berubah tetapi bukan ke arah kebenaran. Bahkan sebaliknya, menjauhi kebenaran. Itu sebabnya saya ajak bagi kita semua, sukakanlah firman Tuhan seperti Daud. Aku mencintai firman Tuhan. Aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana kita untuk melihat bahwa firman itu mengubahkan hidup kita? Ya. Nah, untuk firman mengubahkan hidup kita, yang pertama kita harus bertobat dan menerima Yesus, mengalami kelahiran baru. Ya, reborn, mengalami satu kelahiran sehingga kita terbuka atas satu kebenaran. Jadi pastikan bahwa setiap kita yang mendengar ini sudah menerima Yesus, sudah bertobat dan sudah memberi hidup yang baru bagi Tuhan. Dan hal yang kedua adalah kita punya hati yang haus, bahwa kita percaya firman Allah ini adalah firman yang hidup. Ya. Itu sebabnya itu sebabnya Daud mengatakan, aku merenungkan firman Tuhan setiap hari karena dia mencintai firman Tuhan. Nah, untuk kita supaya firman itu bisa merubahkan hidup kita, bisa membawa hidup kita dalam satu perubahan demi perubahan, apa yang kita lakukan? Ya kita harus baca tentu, ya.
Bagaimana cara untuk membaca Alkitab firman Tuhan? Yang pertama yaitu adalah kita harus terbuka, kita harus punya hati yang haus akan firman. Dan mempunyai keyakinan bahwa firman ini adalah firman yang hidup. Kalau nggak punya keyakinan, bagaimana kita bisa punya hati yang haus? Yang kedua, untuk kita bisa dalam firman ini untuk mengubahkan hidup kita adalah kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak pimpin Roh Kudus, banyak orang yang baca firman akhirnya apa? Bukan seperti apa yang Tuhan mau, tetapi semakin menjauh. Karena apa? Memakai pikiran, memakai kekuatannya, atau mencari sesuatu untuk membenarkan dirinya. Bukan mencari sesuatu untuk kebenaran daripada Tuhan. Itu sebabnya untuk kita membaca firman, kita lebih dulu berdoa, meminta terbuka akan pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita membaca firman. Kita baca, kita lihat mana perikopnya, atau kita baca per alinea atau perikop dan sebagainya. Ya, kita baca dan setelah itu kita pelajari. Bagaimana supaya kita bisa mengerti? Artinya kita pelajari ini bicara konteksnya di mana, bicara tentang apa ini. Kita pelajarin dulu. Kita jangan masuk pikiran kita, firman itu pikiran kita masukin dulu ke firman, baru kita mengerti. Bukan, firman itu dulu bekerja, kita hidup, firman bekerja, kita bekerja, kita mengerti apa yang di dalam konteks itu, kita mengerti, kita menyadari bicara tentang apa dan sebagainya, ya. Dan apa pelajaran yang dari konteks itu? Kita nggak usah dulu berpikir apa pelajaran dari apa yang saya dapat, tapi apa pelajaran dari konteks itu. Kita pelajari, oh ini tentang misalnya tentang wanita Samaria, ya. Pelajaran tentang apa? Wanita Samaria misalnya apa? Dia seorang yang tidak layak, seorang pelacur, ya. Pada saat itu kenapa pelacur? Seorang Samaria tidak boleh berbicara dengan orang Yahudi. Oh, seperti itu. Nah, kita belajar dulu di dalam firman-Nya itu. Nggak usah dulu kita masuk ke dalam pikiran kita. Maksudnya nggak usah dulu kita menafsirkan dalam pikiran kemauan kita. Kita ke situ dulu, dan setelah itu baru setelah kita pelajari konteksnya begini-begini, oh dia begini, oh pada zaman dulu begini-begini, baru kita melihat apa pelajaran di dalam yang Tuhan mau dalam hidup kita dalam konteks itu, ya. Mungkin bicara tentang saya contohnya tentang Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, bicara bahwa Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus juga mengasihi saya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Kemudian juga mengatakan bahwa jangan takut pada datang pada Yesus. Seberapapun dosamu, dia akan menerima engkau. Wow. Artinya kalau mungkin saya ada salah, saya tidak mau menutupi dosa saya. Saya tahu bahwa Tuhan tahu kesalahan saya. Saya harus merendahkan diri. Saya mau bertobat. Ya, terus saya layangan misalnya, apalagi, setelah saya mengalami kasih Kristus, pengampunan Kristus, ternyata Tuhan membukakan hati saya untuk bisa bersaksi. Saya harus bersaksi, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kebaikan dan kasih Kristus. Nah, itulah yang kita mau belajar tentang Alkitab. Kemudian setelah itu kita tutup. Kita minta kekuatan, kita minta supaya Tuhan bisa memampukan kita untuk kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita mengerti, apa yang kita dapati daripada pelajaran ini yang kita baca ini, ya. Kita berdoa, setelah itu kita tutup. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, itulah yang disebut dengan merenungkan, bermeditasi dengan firman Tuhan. Merenungkan dan bermeditasi. Dan akhirnya apa? Akhirnya semakin hari pikiran kita, perkataan, perbuatan semakin berubah dan akhirnya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Daud mengatakan dia melakukan dan membaca firman tiap pagi dan malam hari. Kita harus membaca Alkitab supaya hidup kita dirubahkan dan hidup kita semakin luar biasa. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan, dan berdoalah supaya diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Maka hidupmu
semakin hari akan semakin berubah, semakin hari akan semakin luar biasa dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan berubah, bahkan orang akan melihat sesuatu yang terjadi atas hidupmu. Orang terheran-heran melihat perubahan dalam hidupmu. Dan yang penting dalam hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Mau supaya hidupmu dirubahkan? Mau supaya menjadi saksi? Mau supaya menjadi berkat? Bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan, dia adalah firman yang berkuasa, firman yang bisa mengubahkan, firman yang bisa bahkan bisa menyembuhkan dan memulihkan setiap kita yang percaya kepada firman ini. Baik, puji Tuhan, itu saja yang saya mau bagikan tentang the living word, firman yang hidup, firman Allah yang hidup. Saya berharap mari sukakan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari dan merenungkan dan terus merenungkan tiap hari sehingga hidupmu dapat dimampukan melakukan firman Tuhan dan kau menjadi diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata bahwa firman-Mu adalah Allah sendiri, Engkau sendiri, sehingga firman ini berkuasa dan hidup. Firman ini bukan sekedar buatan manusia, tetapi diilhami dan dinapaskan oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu akan membuat setiap yang membacanya, setiap orang yang melakukannya, hidupnya semakin hari semakin baik, semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Mari kami berdoa juga untuk malam hari ini, supaya di tengah-tengah bangsa ini, supaya dikuatkan kami, supaya tetap kuat dan tetap sehat, dijagai dari segala penyakit-penyakit, jaga dari segala virus-virus corona. Dan Tuhan berdoa juga kami supaya virus corona stop di dalam nama Yesus. Tidak lagi terjadi di Indonesia, stop. Dan tidak ada lagi yang terkena dan yang di rumah sakit sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Indonesia stop virus corona. Dan pemerintahan diberkati untuk bisa mengatur, untuk bisa mengelola, untuk bisa diberikan hikmat untuk supaya virus ini bisa selesai di dalam hikmat dan kebijaksanaan pemerintah. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati malam hari ini. Kalau sebentar nanti akan istirahat, jaga tidur kami, berikan kekuatan baru, sukacita. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang mengalami kesusahan dalam keuangan, mari berkati mereka. Yang mengalami kesusahan dalam dirinya, pergumulan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.